Assalamualaikum cuy, gimana masih pada sehat kan ya? Oke langsung aja kali ini Mamang akan membawakan sebuah alur dari cerita film dengan genre drama horor yang berjudul Bad Seed. Film kali ini bercerita tentang bocah lucu namun memiliki sifat psikopat yang gak ada obatnya. Baiklah daripada kelamaan, cus langsung aja, mari kita tonton. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang gadis berusia 9 tahun bernama Emma Grossman. Di pagi itu, Emma melihat seekor kucing tenggelam di air mancur melalui jendelanya. Dia kemudian menutup tirai dan melanjutkan rutinitas paginya dengan menunjukkan wajah lempeng pada kucing barusan. Emma tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang duda kembang bernama David Grossman. Emma adalah siswa yang sangat baik dan memiliki sopan santuy. Namun, Emma selalu membuat wajah flat pada apapun. Saat sarapan di pagi itu, Emma mengatakan kepada sang ayah ambisinya untuk memenangkan penghargaan yang diadakan di sekolahnya. Saat mereka dua sedang ngabulatuk, bibi Emma yang bernama Angela kemudian masuk. Angela di sini memberitahukan kepada David tentang pengasuh baru yang dia temukan untuk Emma. Ternyata pengasuh Emma sebelumnya mengalami kecelakaan yang tragis dan modar tentunya. Saat mereka berbicara, Emma menunjukkan kucing yang mati di air mancur barusan. David kemudian mengangkat kucing itu, namun Emma tampaknya tidak memiliki emosi apapun tentang kematian si meong. Hari itu di sekolahnya, seekor tawon tanpa diundang masuk dan menakuti anak-anak saat mereka sedang belajar. Saat siswa lainnya ketakutan dan mengatakan pahit, Emma dengan berani mengambil gelas dan menangkap tawon itu lalu membuangnya keluar jendela. Sementara itu di sisi lain, David sedang mewawancarai seorang pengasuh bernama Chloe. David menyukai portofolio pekerjaan Chloe dan langsung menyuruhnya bekerja minggu depan nanti. Menyadari David adalah seorang duda, Chloe di sini nampak ingin menjadi mamah muda bagi Emma. What's your daughter like? And your wife? Should I meet with her too? She died just after Emma was born. Next week. Looking forward to it. Kembali ke sekolah, terlihat salah satu teman Emma yang bernama Katie sedang memamerkan jam tangan baru kepada siswa lainnya. Emma kemudian sengaja menabrak Katie yang sedang berlari dan kemudian berusaha menolongnya. Salah satu guru menyaksikan kejadian itu dan menjadi simpati kepada Emma, meskipun sebenarnya Emma mau jam tangan si Katie. Di malam harinya, Emma kemudian berlatih tersenyum di depan cermin demi memenangkan kompetisi di sekolahnya itu. Hari berikutnya adalah hari penghargaan akan diberikan kepada siswa yang mencerminkan nilai-nilai dari sekolah mereka. David mendandani Emma dan mengantarnya ke sekolah. Semua orang tua dan siswa yang hadir duduk di sebuah aula saat guru mengumumkan bahwa Milo lah yang memenangkan penghargaan kewarganegaraan tersebut. Emma di sini terlihat sangat kecewa dan saat berbicara dengan ayahnya tentang kemenangan Milo, Emma mengatakan bahwa dialah yang seharusnya memenangkan penghargaan itu. Emma juga mulai menghina Milo, namun ia kemudian meminta maaf setelahnya karena melihat sang ayah tidak sependapat dengannya. Beberapa saat kemudian, ketika tidak ada orang yang melihat, Emma kemudian mengajak Milo untuk menuju sebuah tebing di dekat sana. Saat Milo meminta untuk kembali, Emma tanpa basa-basi langsung berjalan ke arah Milo dan... What do you want? Orang tua Milo kemudian bertanya kepada Emma apakah dia melihat Milo, namun Emma kembali berbohong bahwa dia belum melihatnya. Tiba-tiba dua gadis datang dan berteriak histeris. Semua orang tua berlari untuk melihat Milo yang ternyata telah jatuh dari tebing dan tenggelam di laut. Milo telah tewas. Saat sarapan di keesokan harinya, David bertanya kepada Emma bagaimana perasaannya. Namun Emma dengan wajah flatnya kembali sama sekali tidak peduli bahwa kemarin temannya baru saja meninggal. Kemudian pengasuh baru yang bernama Chloe datang ke rumahnya dan David mengajaknya untuk berkeliling rumah. Malam itu David tidak ada di rumah dan Emma tanpa sengaja mendapati Chloe di kamar David sedang mencuri beberapa obat milik David. Kemudian saat mereka berdua sedang menonton, Emma mulai membicarakan tentang obat yang dicuri oleh Chloe. Emma di sini juga berjanji untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada sang ayah. Now go and get me some ice cream.
Bring me a couple of cookies while you're at it. Di hari berikutnya adalah hari peringatan kematian dari Milo. Setelah upacara, semua orang menangis kecuali Emma. David kemudian berbicara dengan orang tua dari Milo dan mengetahui bahwa medali penghargaan itu telah hilang. Mereka semua berasumsi bahwa medali itu telah tenggelam di laut. David kemudian meminta foto saat hari penghargaan tersebut untuk membantu mencari medali tersebut. Sedangkan Emma mulai menangis dan mulai memainkan perannya. Setibanya di rumah, David mulai khawatir dengan perilaku Emma. Ketika ia menaruh pakaian milik Emma di dalam kamarnya, terlihat juga medali Milo yang disembunyikan oleh Emma di bawah kasurnya, namun sang ayah tidak menyadarinya. David kemudian melihat-lihat foto yang dikirim oleh orang tua Milo dan mendapati beberapa foto Emma yang sedang julid kepada Milo. Ia curiga bahwa kematian Milo di sini ada hubungannya dengan sang anak Emma. Di pagi harinya, guru Emma yang bernama Ibu Alice dan seorang petugas kepolisian mengunjungi David untuk membicarakan tentang kematian dari Milo. Ibu Alice mengatakan bahwa seseorang melihat Emma dengan Milo di tebing sebelum kematiannya. Emma yang juga mendengarkan percakapan tersebut kemudian berpura-pura jatuh dan melukai dirinya sendiri untuk menghentikan mereka berbicara. Melihat Emma terluka, Ibu Alice dan petugas kepolisian itu pun pergi. Sambil mengobati luka anaknya, David bertanya apakah Emma bersama dengan Milo di tebing pada hari itu, namun Emma menyangkalnya. Bahkan Emma berteriak histeris saat sang ayah mengatakan bahwa gurunya Bu Alice yang mengatakan hal tersebut. Sedangkan keesokan harinya, Chloe pergi ke gudang tempat David bekerja. Ia bertanya apakah dia bisa nyebat di sana, namun David melarangnya mengingat bahwa di sana banyak benda yang mudah terbakar. Namun ternyata tujuan utama dari Chloe di sini adalah untuk mencari simpati dari David demi menjadi mamah muda di rumah tersebut. Setelah gagal udud, Chloe lalu mengajak Emma untuk berjalan-jalan dengan menaiki skuternya. Mereka kemudian melihat mobil dari Ibu Alice berada di depan rumah Milo dan sedang berbicara dengan kedua orang tua Milo. Chloe kemudian mengatakan kepada Emma bahwa mereka di sana sedang meneliti kasus kematian dari Milo yang akan ada kaitannya dengan Emma. Chloe di sini sepertinya tahu bahwa Emma melakukan sesuatu pada Milo, meskipun Emma tetap bertingkah seolah tidak mengetahui apa-apa. Ketika mereka tiba di rumah, mereka melanjutkan percakapan sebelumnya. Chloe kemudian menakut-nakuti Emma kalau ia akan didudukan di kursi listrik apabila tidak mengaku. Emma pun merasa siun tapi tetap tidak mengakui perbuatannya dulu. Setelahnya, Chloe mencari Emma di sekitar rumah. Terlihat sebuah sarang tawon yang ada di langit-langit gudang tempat David bekerja telah menghilang. Kemudian terlihat Ibu Alice pergi dari rumah Milo. Saat ia sedang menyetir, beberapa ekor tawon menojos kepalanya dan mengalihkan perhatiannya. Kembali ke dalam rumah, Chloe yang tak berhasil menemukan Emma malah menemukan medali milik Milo di bawah kasur Emma. Ia lalu menggantungkannya di lampu tidur kamar David agar mudah terlihat oleh David. Dan tak lama, Emma datang dan melihat medali itu. Ia pun segera mengambil dan menyembunyikannya, tapi David di sini berhasil mengetahuinya dan membawa Emma kembali ke kamarnya. Emma lantas kembali berbohong dan mengarang cerita tentang Milo yang sengaja memberikan medali tersebut untuknya. David yang jangar itu lalu pergi untuk menenangkan diri dan di perjalanannya, David melihat sebuah mobil menabrak sebuah pembatas jalan. David pun kemudian menelpon Angela dan memintanya untuk menemukan Emma, seorang terapis. David kemudian mulai mendapatkan mimpi buruk tentang Emma dan juga Milo. Sedangkan Emma yang sedang sarapan dan mengetahui ulah dari Chloe sebelumnya, kemudian berusaha memarahinya. Namun tak lama David turun dan meminta Emma untuk ikut dengannya. David di sini mengajak Emma ke rumah Milo untuk mengembalikan medali milik almarhum Milo. Meskipun terlihat bingung, namun ibu dari Milo bersyukur medali itu bisa kembali kepadanya. Ia kemudian memberitahukan David tentang kecelakaan yang menewaskan guru dari anak mereka, Bu Alice. Ibu Alice mengalami kecelakaan diakibatkan serangan dari tawon di dalam mobilnya. David yang terlihat cukup terkejut, namun Emma di sini mulai menangis dan mengatakan kalau Bu Alice adalah guru favoritnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Emma kembali berubah 180 derajat dan melupakan kematian dari Ibu Alice. Chloe and I are baking cupcakes today. Pada sore hari, David yang sedang berada di gudang tempat kerjanya menyadari bahwa sarang tawon yang biasa nangkring di sana telah menghilang.
Di hari berikutnya adalah pertemuan pertama Emma dengan terapisnya Dr. March. Sang terapis dan Emma mengobrol panjang lebar di dalam sana. Setelah sesi tersebut berakhir, Dr. March memberitahukan kepada David bahwa Emma seperti anak normal lainnya. Emma di sini bahkan mampu membodohi seorang psikiater. Dan setibanya di rumah, David mendapati Chloe sedang berjemur santuy hanya dengan menggunakan BH sportinya. David kemudian memintanya untuk mengajak Emma berbincang. Alih-alih menenangkan anak David, Chloe di sini malah mengatakan bahwa dirinya mungkin saja menjadi mamah baru bagi Emma. Stay away from my dad. You don't scare me, little girl. Malam itu Emma pun langsung bertanya kepada ayahnya apakah ia menyukai Chloe. David yang bingung akan pertanyaan anaknya itu kemudian pergi tanpa menjelaskan apapun dikarenakan ada kencan yang harus dihadirinya. Setelah David pergi, Chloe mendengar suara saat sedang menonton TV. Ia kemudian pergi mencari Emma namun tidak menemukannya. Chloe kemudian melihat sesosok bayangan di gudang rumah David dan segera pergi ke sana untuk mencari Emma. David pun tiba di rumahnya dan mendapati rumahnya dipenuhi petugas kepolisian dan juga para pemadam kebakaran. Mereka di sini memberitahukan tentang kematian Chloe yang tutung akibat kebakaran tersebut. Namun Emma yang berhasil selamat membuat David langsung memeluknya. Di malam itu juga David kemudian datang ke kamar Emma dan bertanya pada Emma apakah ia ada kaitannya dengan kematian dari Milo. David meyakinkan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menolong Emma jika ia mengatakan yang sebenarnya. Emma akhirnya mengakui bahwa dirinya telah nyurungkan Milo dari atas tebing. Emma beralasan bahwa Milo akan melaporkannya dikarenakan telah merebut medali milik Milo. Dengan santuynya juga, Emma berjanji kepada ayahnya tidak akan mengulangi hal itu. David kemudian bertanya pada Emma tentang sosok dari Nyonya Levia di mana ia adalah pengasuh Emma sebelumnya. Emma di sini mengatakan bahwa ia menendangnya saat sedang menuruni tangga dikarenakan Nyonya Levia memegang tangan Emma. Emma bahkan berteriak pada David dan menyalahkan Chloe karena telah mengancamnya tentang Milo dan juga berusaha menjadi mamah barunya. David terlihat semakin cemas. Ia tidak percaya putri kecilnya bisa melakukan kejahatan yang begitu mengerikan. Di keesokan paginya, Sheriff kota memanggil David dan mengatakan ia ingin bertemu dengan Emma. Namun, David beralasan bahwa Emma sedang sakit. David kemudian membawa Emma ke sebuah rumah danau mereka. Di sana terlihat seorang pria bernama Brian yang menunggu rumah tersebut menyambut mereka berdua. Pada sore hari, Sheriff kembali menelpon David untuk memberitahunya bahwa kebakaran tersebut sengaja dilakukan oleh seseorang, namun mereka belum bisa menemukan pelakunya. Merasa putrinya akan menjadi tersangka, David kembali menjadi cemas. Ia kemudian mengambil sebuah pistol yang tersimpan di laci kamarnya dan berencana untuk menyelesaikan semuanya. Malam harinya saat David sedang tertidur, Emma tiba-tiba masuk ke kamarnya dan mencium sang ayah. Ia lalu menutup semua jendela dan menyalakan semua gas dan berencana untuk membunuh ayahnya. Emma pun lalu menunggu di tepi danau dan berdiri kalem di sana. David yang terbangun karena mencium bau gas itu dengan cepat membuka jendela dan mematikan semua kompor. Ia melihat Emma dari jendela dan menyadari bahwa Emma telah mencoba membunuhnya. David kemudian menanyakan alasannya kepada Emma mengapa ia ingin membunuh ayahnya sendiri. Emma lantas menjawab bahwa jika sesuatu terjadi pada David, ia bisa tinggal dengan orang yang benar-benar menyukainya, Angela. David kemudian membawa Emma kembali ke dalam rumah. Terlihat David di sini menghancurkan obat miliknya, lalu membawakan Emma secangkir coklat panas yang telah dicampur dengan obat tersebut. Keduanya lalu minum coklat panas bersama dan David kemudian berusaha menidurkan Emma. Ketika David kembali ke kamarnya, David kemudian mencoba menelpon Angela dan menceritakan segalanya tentang kelakuan dari Emma. Namun Angela tidak mempercayainya. David kemudian meminta maaf kepada Angela dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan lain. David di sini berusaha membunuh Emma dengan membuatnya overdosis sehingga dia tidak membunuh lebih banyak orang. Namun yang terjadi tidak semulus paha dari paket hemat KFC. Didn't drink the hot chocolate you made for me. My dad's trying to kill me!
Emma kemudian berlari ke kamar mandi sementara David masih mengikutinya. David lalu mendobrak kamar mandi dan berusaha menembak Emma. Namun tiba-tiba Brian muncul di belakang David. Tak lama polisi pun datang dan bibinya Angela juga tiba di tempat kejadian. Angela di sini mengatakan kepada Emma bahwa ayahnya mungkin mengalami sedikit depresi alias gering. Di sini film berakhir saat kita melihat Emma sedang memeluk Angela dan nyengir ala-ala predator psikopat. Oke cuy, cukup sekian review film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua dan mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.